Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sesama pensiunan pupuk Altim ya. Insya Allah besok saya terbang ke Bontang, bukan karena undangan D1, tapi memang ada urusan ya. Berbagai urusan yang tertunda dengan notaris dan sebagainya, urusan pribadi saya ya. Nah, kalau memang berkesempatan, saya bersedia ya, menemani teman-teman untuk menghadap D1 kalau memang dijadwalkan. Ya. Nah, saya sebetulnya pengen kalau bisa ya ketemu dulu untuk konsolidasi ya, tapi saya kira ini lewat video atau YouTube ini mudah-mudahan bisa membantu ya pemahaman teman-teman. Yang pertama saya kira yang perlu kita suarakan adalah agar Dapen dan pendiri PKT mengupayakan pengembalian atau monitoring terhadap aset-aset Dapen PKT yang masih berada di luar. Aset itu adalah kondotel di Bali, Jimbaran Bali. Nilai pembeliannya 15 miliar, tapi sebenarnya nilainya mungkin bisa lebih ya. Jadi terkait dengan ini selalu dijawab oleh pengurus bahwa itu udah pilot, udah hilang gitu aja. Padahal sama sekali tidak hilang. Nah, itulah kalau kita tidak melihat cermat dan memonitor secara sungguh-sungguh, akhirnya bisa miss ya. Jadi aset itu pilotnya itu sudah digugat ya. Sudah batal demi hukum karena yang mempilotkan itu menggunakan surat palsu dan sudah masuk penjara. Sayangnya pilotnya sudah ingkrah sehingga harus PK. Nah, PK itu menunggu proses karena yang pemiliknya sekarang masuk penjara gitu. Nah, nunggu itu dulu. Jadi memang terzolimi sekali. Intinya itu masih ada harapan untuk kita dapat kembali. Masalahnya aset itu disita Kejagung pada saat kasus saya. Seharusnya sudah dikembalikan karena putusan pengadilan terhadap saya meminta untuk dikembalikan, tetapi tidak dikembalikan. Nah, ini yang saya sudah mungkin nanti kalau ketemu dia tolong saya dikasih surat kuasa untuk menanyakan. Nanti rame-rame saya undang teman-teman atau minimal dengan doa lah untuk menanyakan ini. Seharusnya itu harusnya kembali. Dan kalau kita sudah memiliki sertifikat, maka 30 unit itu bisa dioperasikan ya. Sekarang pun oleh pemilik sebagian sudah dioperasikan hotel itu. Kalau memang pilot kan udah dari dulu dilelang, nggak bisa dilelang. Karena nggak ada satu pihak pun mau menyerahkan sertifikat. Dari Bank Mandiri banyak sekali punya itu. Tidak akan diserahkan karena tahu proses pilotnya itu cacat hukum ya. Ya ada kong kali kong lah, ada orang yang mau pakai main kayu menguasai aset yang bagus itu dengan cara yang tidak baik. Yang kedua, hutang PT SMS terkait saham LCGP. Jadi PT SMS bulan Mei 2016 itu sudah tanda tangan perjanjian sama saya bahwa dia akan mengembalikan seluruh nilai LCGP itu bulan Oktober 2016, tapi kan tidak terjadi. Saya sudah pensiun dan berkali-kali saya minta agar itu diminta, ditagih, dituntut bahkan Pak Bakir sendiri ngomong saya harusnya dituntut perdata, kalau perlu pidana. Itu demi Allah saya dengar sendiri dari Pak Bakir. Tapi kan nggak dilaksanakan sampai sekarang. Bahkan putusan pengadilan yang menyebutkan sudah menyerahkan 96 miliar lahan tambang pun tidak diupayakan, tidak dieksekusi sampai sekarang. Nah, itu kita mohonkan supaya yang sekarang pengurus Dapen yang sekarang dan direksi serius gitu ya. Karena ini luar biasa. Kemudian selain itu kita punya 4,5% saham di LCGP. LCGP itu walaupun sudah disuspend, tapi perusahaannya masih ada, masih beroperasi.
dan nggak punya hutang, equity-nya 1,7 triliun. Memang tidak ada kegiatannya dia dan terseok-seok secara keuangannya. Tapi dia punya tanah yang luas di Taman Mini, ya bambu apus. Dulu rencananya mau bikin menara MUI, bahkan sudah diresmikan Jokowi, tapi nggak tahu ada masalah apa, tidak berjalan. Tapi aset tanahnya kan masih ada. Nah kalau kita punya sekitar hampir 5% kan nilainya 80 miliar kita punya itu. Nah ini harus kita ketahui, itu milik kita. Suatu saat harus kembali ke kita. Memang mungkin jalannya berliku, tapi kita perlu sadari kita punya aset di sana. Kemudian Hotel Indolux itu yang beli Pak Mataji ya. Itu kita beli, Pak pengurus membeli dari developer, dari agen ya. Tiba-tiba agennya lari, terus pemilikan kita tidak diakui. Kemudian di proses hukum kita kalah. Nah ini tolong seriusi lagi ya, di PK atau gimana, itu kita udah bayar dan pernah nginap di situ, udah banyak bukti-bukti bahwa itu kepemilikan punya kita. Lumayan itu, ada 12 kamar kalau nggak salah itu. Kemudian kita juga perlu diketahui teman-teman punya tanah di Singkawang terkait saham DAJK. Nah DAJK ini mitra kita yang baik ya. PT API namanya, yang trading saham DAJK itu saya berpartner dengan PT API. Dia sudah mengembalikan tanah di Subang, mengembalikan tanah di Wonosari, sekarang masih menyicil. Kemudian juga dia menyerahkan sebagai jaminan aset di Singkawang, dengan asetnya bagus juga. Bahkan sekarang di berapa kilo dari situ dibangun airport Singkawang. Nah ini punya kita harus ketahui sebagai jaminan ya. Bisa dijual nanti ya, sama-sama kita jual. Kalau dijual kan hutangnya jadi lunas dan kita dapat duit cash. Nah ini upaya-upaya untuk itu saya tidak melihat. Jangan-jangan nanti hilang begitu aja. Untung masih ada saya yang bisa mengetahui dan menginformasikan ya. Itu yang pertama, mengupayakan kekayaan-kekayaan kita yang masih di luar atau nggak jelas itu diupayakan terus. Jangan disepelekan ya. Jangan diabaikan. Nah ini dorongannya harus kuat dari teman-teman ya. Kalau saya cuma sendiri ya, saya berapi-api di media bilang kerugian kita 422 miliar akibat kelalaian-kelalaian masa lalu itu. Dijawab pengurus, cuman itu fitnah gitu. Selesai, dan nggak ada follow up-nya lagi. Yang kedua, seharusnya 11 item temuan OJK itu kembali ke Dapen. Nah ini ada ceritanya ya. Ketika saya menulis surat ke OJK, mungkin OJK berkonsolidasi dengan pengurus dan dia merasa punya data lengkap dan mengajak saya diskusi via Zoom. Nah alhamdulillah Zoom itu saya rekam ya. Dan di situ ketangkap basah dalam tanda petik ya, bahwa OJK itu tidak mengetahui kalau aset-aset itu sudah keluar dari Dapen PKT. Dan OJK, mohon maaf ya, tergagap-gagap. Taunya baru di situ setelah diinformasikan oleh stafnya sendiri. Jadi pada saat itu OJK masih meyakini aset itu nggak keluar dari Dapen, nggak keluar dari aset lain-lain Dapen. Baru keluar dari aset investasi, artinya nggak boleh didistribusikan ke peserta, tapi keluar dari distribusi peserta, tapi masih asetnya Dapen, namanya aset lain-lain. Tapi ternyata itu pun sudah keluar dari aset lain-lain, sudah keluar sama sekali. Dan ketika Zoom, dia yakin betul bahwa aset itu masih di ini, itu masih di kita. Tanya stafnya, ya kan elok masih ada di Dapen kan itu. Nah stafnya kan langsung ngecek, karena kan online kan. Komputer kita sama OJK sama Dapen itu online. Ternyata tidak ada. Di daftar aset PKT sudah hilang 11 item itu. Jadi dia tergagap-gagap minta saya untuk menanyakan hal ini ke KAP. Besoknya saya langsung ke KAP. Orang yang nggak ada via telepon saya rekam lagi. Dari situ saya ketahui bahwa KAP itu tidak mengerti aturan dana pensiun. KAP terang-terangan yang menyarankan harga aset itu dikeluarkan karena sudah digantikan oleh pendiri, nilainya kan 500 miliar.
digantikan oleh pendiri, maka menurut istilah dia take over. Saya sagah, tidak ada take over dalam Dapen, itu nggak ada. Yang ada PSL. PSL itu menomboi saja, tidak mengeluarkan aset. Jadi itu suatu yang melanggar aturan. Jadi saya kuat sekali, aset itu harus kembali ke dana pensiun, pencatatannya di dana pensiun. Kalau tidak dia melanggar peraturan OJK, kalau tidak juga dia melanggar undang-undang terbaru dana pensiun. Pasal 169, saya coba teman-teman cek, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 menyatakan bahwa dana pensiun pemberi kerja dilarang mengembalikan asetnya ke pendiri. Itu ada di undang-undangnya. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi nggak boleh, nggak mungkin kembali ke pendiri. Dan sekarang tidak tercatat. Di pendiri tidak tercatat, di Dapen PKT tidak tercatat. Itu juga melanggar peraturan standar akuntansi PSAK. Jadi mau nggak mau harusnya itu dikembalikan dan dicatatkan ke aset lain-lain dana pensiun dan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, ini ada berita baik lagi terkait dengan, mudah-mudahan ya, terkait dengan penyelesaian Jiwasraya ini. Saya dapat info dari Pak Marsud bahwa dengan dukungan Komisi 3, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik, yaitu membuat dana pensiun baru. Dan itu ada di aturan Undang-Undang Dapen yang baru, pasal 141, itu bisa. Dana pensiunnya ada, memisahkan diri menjadi beberapa dana pensiun lain dengan tujuan yang tertentu. Nah, untuk kita kan tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah AJS. Jadi tadi aset-aset tadi keluarkan aja, bukan dikeluarkan, tapi masukkan dalam Dapen yang baru, yang tujuannya adalah untuk menomboi kekurangan sampai ke seumur hidup itu. Tapi saya setuju dengan teman Pak Bujiono ya, bahwa aset-aset itu bukan hanya punya korban Jiwasraya, itu punya kita semua yang tidak punya korban itu punya hak terhadap aset-aset itu. Saya setuju itu, dan nanti kita atur ya. Tentu teman-teman juga harus bersimpati pada teman-teman yang korban Jiwasraya ya. Tapi yang bukan korban itu juga punya hak. Gimana caranya mengaturnya? Bisa nanti. Saya sedang berpikir itu. Tapi saya setuju, benar sekali, aset itu dibeli. Pemilikannya adalah semua. Tapi yang terbesar memang pemilikannya yang karena sudah besar kan kena AJS ya, terutama yang sudah pensiun sebelum 2015. Hitungannya nanti bisa diatur karena administrasi kita jelas. Cadangan sebelum pindah program itu berapa, masing-masing cadangannya berapa, itulah menjadi persentase daripada kepemilikan terhadap aset-aset itu. Contohnya saya udah hitung sendiri kira-kira 0,2% jatah saya. Jadi kalau ada aset yang dibagikan, katakanlah dibagikan ya 100 miliar, saya punya hak 200 juta misalnya begitu. Dan semua itu punya hitungannya, bisa dihitung. Nah, bagaimana memanfaatkan itu? Bisa untuk AJS, bisa untuk kesehatan, bisa untuk beasiswa, macam-macam gitu kan. Nah, ini sangat meringankan sebenarnya bagi pendiri, bagi kita semua ya. Tentu saja tetap harus ada PSL tambahan, tapi PSL tambahan itu kan mengikuti aturan, jadi nggak usah lagi minta persetujuan Jamdatun, itu udah aturannya berjalan begitu. Kalau sudah terbentuk dana pensiun manfaat pasti, tapi ya. Manfaatnya kan pasti, yaitu setelah dia selesai pembayaran oleh IGF Life. Kalau saya 18 tahun baru selesai, ada yang 10 tahun, ada yang 3 tahun kan gitu. Setelah itu dibayarkan pakai dananya sendiri yang dikembangkan. Kalau kurang, pendiri harus nombok. Nah, nomboknya ringan kan, masih lama kok. Gitu. Kemudian terkait jaminan kesehatan yang katanya bulan Mei ini sudah habis, Ramayana nggak memperpanjang. Saya punya usulan yang konkret, sebaiknya dikelola oleh
rumah sakit Pupuk Atim aja. Oleh rumah sakit Pupuk Atim. Rumah sakit Pupuk Atim keuntungannya apa? Itu di bawah kendali karena merupakan bagian dari tanda petik ya, pendiri juga. Kemudian rumah sakit itu punya data seluruh peserta. Ini sakitnya apa, sakitnya. Kemudian rumah sakit itu bisa berkolaborasi dengan rumah sakit yang lebih tepat gitu. Kalau Ramayana kan nggak tahu kita ada di mana. Tapi kalau kita sendiri menginformasikan kepada rumah sakit bahwa pensiunan itu sebagian besar banyak di sini, sini. Kan kita bisa, rumah sakit bisa mencari mitra ya yang lebih tepat. Kemudian juga bisa mencegah biaya-biaya yang berlebihan. Saya pernah pengalaman pribadi, ada sedikit di hidung saya ketika saya akan ke asuransi yang kerjasama. Wah, harus pakai dokter ini, biayanya 15 juta. Saya nggak mau, saya cari klinik aja, langsung dioperasi gini-gini cuma 500.000. Contoh kecil itu. Nah, itu kita bisa lakukan, dan kita sendiri juga harus membantu jaminan kesehatan kita jangan tergerus banyak. Kalau bisa hemat, kenapa tidak? Tapi kebanyakan kita kan nggak mikir itu, toh dibayar asuransi, mahal biar aja lah, toh asuransi bayar, akibatnya jadi rugi asuransinya. Ya ini aja, mungkin masih perlu pemikiran lebih lanjut, tapi saya kira itu salah satu solusi yang menurut pikiran saya untuk ini. Baik teman-teman, mungkin itu dulu sebagai pembuka. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, membahas hal-hal yang penting untuk kita semua, kesejahteraan kita, masa tua kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.